Yes, saudara dan sahabat, kita kembali mendengar Voice of Hope, suara pengharapan. Kasih itu menyembuhkan. Bagaimana dengan kebencian? Kebencian itu membuat sakit. Musa berkata kepada umat Tuhan pada zamannya, relevan sampai zaman sekarang, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Sudah dengarkah? Kebencian itu membuat sakit. Siapa yang jadi sakit? Bukan orang yang dibenci, tapi orang yang membenci. Berulang kali diupload di berbagai medsos. Membenci itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain mati. Bukan orang lain yang dibenci yang mati, tapi kita yang membenci yang sakit bisa jadi mati selagi hidup. Kebencian itu dosa. Siapa yang berdosa? Bukan yang dibenci, tapi yang membenci. Ketika seseorang berkata atau berbuat yang tidak berkenan, umat Tuhan boleh menegur dengan terus terang. Itu bukan dosa. Tetapi jika umat tidak berterus terang, justru menyimpan kebencian, maka dia mendatangkan dosa. Kata Musa kepada umat saat itu, benar sampai sekarang, mendatangkan dosa untuk diri sendiri. Rasul Yohanes juga mengingatkan umat Tuhan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Supaya umat Tuhan, saya, saudara dan sahabat tidak menjadi sakit dan berdosa, benar kata Musa, ada 3 larangan. Supaya kita jangan membenci saudara, jangan juga menuntut balas, jangan pernah menaruh dendam, jangan pernah lupakan, kasihlah yang menyembuhkan. Siapa yang perlu kita kasihi? Bukan cuma orang yang mengasihi dan berbuat baik, karena Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Apapun yang dikatakan dilakukan orang lain, termasuk orang yang memusuhi kita, kasihilah, 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 karena kasih itu menyembuhkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya, kata Rasul Yohanes, sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 11, ayat 12. Biarlah Tuhan tolong kita untuk belajar terus mengasihi. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Februari Love Heals. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 sangatlah relevan bagi kita semua.
Mengapakah engkau berkata, hai umat Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang lelah, lesu, bahkan jatuh tersandung, jangan ragu-ragu dan jangan tunda-tunda. Segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia mau dan mampu membaharui, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita semua.